Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tapi bagaimana jika ternyata setelah kita melakukan ini, aku tidak hamil? Berarti doa kita sia-sia dong. Yusuf semakin tak kuasa menahan kekehannya saat mendengar pertanyaan demi pertanyaan yang diucapkan oleh Elena. Tidak ada yang sia-sia sayang, dan jika memang Allah belum memberikan rejeki kepada kita lewat malam ini, kita bisa mengulang malam-malam esok. Percayakan semua dan serahkan kepada Sang Pencipta, karena Allah lah yang tahu apa yang terbaik untuk hambanya, jawab Yusuf. Kini membuat Elena mengangguk paham. Ia merasa pilihan orang tuanya tidaklah salah, justru sangat benar. Yusuf benar-benar laki-laki sempurna yang dipilih Tuhan untuk menjadi suaminya. Laki-laki yang memiliki kesabaran seluas samudera, ketampanan yang luar biasa, dan tentunya memiliki kepribadian yang tidak perlu diragukan lagi. Usai berbincang dan menjelaskan beberapa pertanyaan dari Elena, kini keduanya memutuskan untuk kembali ke dalam kamar. Pakaian yang dikenakan oleh Elena sudah berubah sejak tadi. "Kamu tidak mau mengganti baju lagi?" tanya Yusuf dengan senyuman sedikit tersungging. "Enggak," tolak Elena menggelengkan kepalanya. "Kenapa?" "Kamu tidak menyukainya," kata Elena sambil menundukkan kepala. "Siapa yang bilang?" Laki-laki itu kini merengkuh tubuh istrinya dari belakang. "Aku yang bilang, tadi kan kamu langsung pergi gitu aja pas lihat aku pakai baju tadi. Aku mikir kalau kamu tuh kecewa sama aku." "Kecewa kenapa?" tanya Yusuf mengerutkan dahinya. "Ya kecewa karena ini aku kecil, makanya aku jadi insecure dan milih cepet ganti baju biar nggak kelihatan sekalian," jawab Elena sedikit ketus, membuat Yusuf semakin tak kuasa menahan tawanya. "Astagfirullah," Yusuf beristighfar lalu menghela nafasnya dengan sedikit berat. "Dari mana kamu memiliki pemikiran seperti itu?" Dengan perlahan, Yusuf membalik tubuh Elena agar kembali menatap ke arahnya, mengusap lembut wajah Elena, lalu kembali mengecup kening itu. "Ya, aku merasa aja, karena setelah aku bercermin tadi, memang dada aku kecil, tepos banget, makanya aku heran kalau kamu kecewa," jawab Elena masih dengan bibir yang manyun menahan kesal. "Memangnya kenapa kalau kecil? Bukankah ini tandanya kalau aku memang masih original? Dada aku memang belum pernah disentuh sama siapapun. Bahkan aku sendiri baru benar-benar memegangnya tadi." Ibu Elena terus berdecak dan mengomel pada dirinya sendiri. "Sora," Yusuf mendongakkan kepala Elena lalu mengecup bibir itu dengan begitu lembut. "Bukankah aku sudah bilang, jadilah diri kamu sendiri. Apapun dan bagaimanapun, semua sudah diberikan oleh Tuhan, dan kita wajib mensyukurinya. Jangan pernah mengeluh, apalagi berniat untuk merubah pemberiannya. Ana uhubbuka fillah ya Jauzati." Dek, seketika itu juga wajah Elena semakin merona. Jantungnya sudah tidak bisa diekspresikan lagi. Ada rasa bahagia dan terharu setelah mendengar pernyataan dari Yusuf, hingga membuatnya semakin tak bisa berkata-kata lagi. "Kalau begitu, ayo," ucap Elena dengan begitu bersemangat 45, hingga membuat tawa Yusuf benar-benar begitu lepas. Laki-laki itu benar-benar seperti mendapatkan jackpot atas sifat istrinya sendiri. Bagaimana tidak, bila sikap Elena selalu berubah-ubah malam ini, dari yang gugup, polos, takut, dan sekarang sangat bersemangat.
Dan yang membuat Yusuf tak habis pikir, semua perasaan Elena itu bisa berubah-ubah hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni kurang lebih 1 jaman saja dihitung dari sebelum melaksanakan sholat sunnah. Pagi harinya, suara azan sudah berkumandang. Yusuf segera bergegas bangun untuk melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, Elena yang masih tertidur lelap nyatanya ikut terbangun saat merasakan pergerakan Yusuf yang dengan perlahan menarik tangannya yang semula dijadikan bantal oleh Elena. "Mas, mau ikut bangun?" tanya Yusuf mengusap rambut kepala Elena dengan begitu lembut. "Tidur dulu boleh nggak? Sakit banget," gumam Elena dengan memasang wajah semelas mungkin. Sebenarnya dirinya sudah suci kembali, karena setelah pergulatan panasnya dengan Yusuf beberapa saat yang lalu, Yusuf langsung mengajaknya untuk mandi dan membersihkan diri. Jadilah saat waktu sholat subuh, keduanya tidak perlu mandi lagi. Bukan menjawab, Yusuf justru tersenyum sambil terus menatap lekat wajah istrinya yang terlihat masih meringis kesakitan juga kelelahan. "Baiklah, Cup, istirahatlah. Nanti jam 7 kita harus mengantarkan Papa ke bandara." Elena hanya menganggukkan kepalanya sambil terus mengamati suaminya yang berjalan menuju pintu dan keluar untuk menunaikan sholat subuh bersama dengan para penghuni rumah lainnya. Setelah Yusuf pergi, Elena memutuskan untuk kembali memejamkan matanya karena ia masih begitu sangat mengantuk lantaran ia baru saja tertidur kurang dari 1 jam. Suaminya memang sangat lembut, namun hal yang terduga bagi Elena bahwa selembut-lembutnya seorang laki-laki jika sudah berada di atas ranjang, tetap saja dialah suhu yang sesungguhnya. Sungguh Elena tidak menyangka bahwa ternyata sikap Yusuf bisa berubah sedrastis itu, sangat berbeda dengan sikap hariannya yang begitu lembut dan penurut. Elena merasa badannya hancur dan remuk karena ulah suaminya. Bahkan hanya sekedar berjalan saja rasanya sangat sulit untuk ia lakukan. Jangankan berjalan, untuk berdiri atau mengubah posisi menjadi duduk saja, Elena harus meringis karena menahan nyeri. Sementara itu, usai sholat subuh, Yusuf tidak langsung kembali ke kamarnya karena Pak Brata mengajaknya untuk duduk di luar sambil mengobrol sambil menunggu fajar. "Yusuf?" "Iya, Pak." Laki-laki itu segera menoleh saat namanya dipanggil oleh sang ayah mertua. "Papa percayakan Elek kepada kamu. Papa yakin kamu bisa menjaganya dengan sangat baik. Bimbing dia menuju jalan yang benar dan jadikan Elek sebagai istri solehah. Papa yakin kamu bisa menggantikan peranku untuk menjaganya," ujar Pak Brata tiba-tiba membuat Yusuf terdiam. "Pah, Yusuf, Papa tahu bahwa kematian itu rahasia Allah. Umur dan rezeki itu sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta, dan Papa juga tahu kalau dokter itu hanyalah perantara. Akan tetapi," Pak Brata menarik nafasnya dengan cukup panjang sebelum akhirnya melanjutkannya lagi. "Tapi dengan adanya dokter, kita menjadi tahu apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Maka dari itu, sebelum malaikat datang untuk menjemput Papa, Papa hanya ingin melakukan yang terbaik, termasuk memastikan putri Papa berada di tangan yang tepat," imbuh Pak Brata yang tak kuasa menahan air matanya. "Papa serahkan ini kepada kamu. Jika nanti ke depannya ada sesuatu yang menimpa Papa, tolong jaga Elek. Jangan biarkan ibu kandung Elek mengambilnya, apalagi mengungkit satu pun soal harta." Yusuf mengerutkan dahinya, menatap sebuah benda kecil yang kini berada di tangannya, lalu kembali menatap papa mertuanya. "Ini kunci apa, Pak?" tanyanya.
Kunci brankas yang ada di kamar papa. Bukalah jika memang nanti diperlukan, dan jangan biarkan ibu kandung Ele memasuki kamar itu. Papa mohon, jangan biarkan mereka tinggal di sini, di rumah ini. Hanya itu permintaan papa. Insya Allah, Yusuf akan menjaga amanah ini, dan Yusuf berdoa semoga papa selalu berada dalam lindungannya, ucap Yusuf. Pak Brata tersenyum lega mendengarnya. Bukan hanya Elena yang menyukai suara dan kata-kata Yusuf, Pak Brata pun selalu tenang jika sudah mendengar menantunya itu berbicara. Tidak sia-sia Pak Brata memohon kepada Abi Mike agar mau menjodohkan putranya dengan putrinya. Dan kini Pak Brata benar-benar bersyukur dan sudah siap jika kapanpun nyawanya akan dijemput oleh Sang Pencipta nantinya.